Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabatku semuanya dari berbagai lintas prodi kesemuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk membahas berbagai aspek penting dalam pendidikan Islam, terutama dalam konteks ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar. Teman-teman mahasiswa semuanya, pada pertemuan ketujuh ini kita akan fokus pada beberapa poin penting termasuk integrasi materi, kemudian penerapan model pembelajaran berbasis masalah, dan persiapan menghadapi ujian tengah semester atau UTS. Kita kupas yang pertama, yaitu integrasi materi adalah langkah krusial dalam memastikan bahwa setiap program studi dapat saling mendukung dan memperkuat pemahaman nilai-nilai Islam dalam konteks digital. Materi pembelajaran harus disusun secara sistematis agar dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat menciptakan konten yang tidak hanya informatif tetapi juga menarik, sehingga siswa lebih mudah terlibat dalam proses belajar. Kedua, yaitu tentang penerapan problem based learning atau PBL dan studi kasus menjadi metode yang efektif dalam pengajaran di semua program studi tersebut. Model pembelajaran berbasis masalah mendorong siswa untuk berpikir kritis, mencari solusi, dan menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam situasi nyata. Dalam konteks pendidikan agama, PBL dapat digunakan untuk menggali isu-isu terkini yang relevan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga siswa tidak hanya belajar teori, tapi juga mendapatkan pengalaman praktis dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menjelang UTS, penting bagi kita semua untuk mempersiapkan diri dengan baik, di mana persiapan ini mencakup pengulangan materi yang telah dipelajari, latihan soal, serta dedikasi dengan teman atau guru untuk memperdalam pemahaman. Dalam konteks digital, kita dapat memanfaatkan aplikasi pembelajaran dan platform online untuk berlatih soal-soal ujian, termasuk diskusi kelompok yang dapat dilakukan secara virtual. Dengan adanya integrasi materi yang baik, penggunaan model pembelajaran berbasis masalah, serta persiapan yang matang untuk UTS diharapkan di semua program studi dapat menghadapi ujian dengan lebih percaya diri dan memperoleh hasil yang baik. Mari kita terus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita dalam pendidikan, sehingga kita dapat mewujudkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga memiliki akhlak mulia yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Semoga pembahasan ini memberi wawasan yang berguna dan motivasi untuk kita semuanya. Baik, teman-teman mahasiswa semuanya, mari kita menuju ke materi setelah yang berikut ini. Oke, teman-teman mahasiswa sekalian dari lintas prodi, kita lanjutkan kembali pada pertemuan ketujuh ini. Kita akan mengkaji tentang review dan pendalaman materi, lalu yang terbagi atas integrasi materi, kemudian problem based learning dan studi kasus, lalu persiapan UTS. Review dan pendalaman materi. Dalam memahami konsep dasar IAD, ISD, dan IBD dalam perspektif Islam,
kita perlu menggali lebih dalam makna dari masing-masing istilah ini dalam konteks interaksi antara keyakinan religius dan perkembangan ilmu pengetahuan serta budaya manusia. IAD berfokus pada upaya menggabungkan nilai-nilai agama ke dalam diskusi ilmiah dan sosial dalam pandangan Islam. Diskursus yang baik adalah suatu sarana untuk menyampaikan kebenaran dan terwujudnya moralitas dalam interaksi sosial. Tentu ini menunjukkan bahwa paduan antara pengetahuan religius dan rasional sangat penting dalam membangun masyarakat yang berintegritas. ISD menyajikan jembatan antara sains dan diskursus, di mana pengetahuan ilmiah harus senantiasa diimbangi dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Dalam hal ini, sains diharapkan menjadi alat untuk memperdalam pemahaman akan ciptaan Allah, bukan semata-mata sebagai teknologi dan berorientasi pada keuntungan. Karena ISD tidak hanya mencakup aspek teknis dari sains, tapi juga mempertimbangkan etis yang bersumber dari ajaran agama. Ini mengajak umat Islam untuk menjadikan sains sebagai sarana menciptakan kebermanfaatan dan keadilan, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Sementara IBD mengajak kita untuk mengkaji budaya dalam lensa yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Budaya seharusnya bukanlah penghalang untuk menjalankan syariat, melainkan bisa menjadi sarana untuk mengekspresikan ajaran religius. Dalam banyak kasus, tradisi dan kebudayaan lokal bisa berkontribusi positif terhadap pengamalan ajaran Islam, selama tetap berada dalam batasan yang diperbolehkan dalam syariat. Ketiga konsep ini, IAD, ISD, dan IBD, bisa saling melengkapi, menciptakan perspektif komprehensif tentang bagaimana agama, sains, dan budaya berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ketika kita menganalisa fenomena alam, sosial, dan budaya, pendekatan integrasi Islam menurunkan tanggung jawab kepada kita untuk melihat isu-isu tersebut dari berbagai perspektif. Dalam hal fenomena Islam, maksud saya dalam hal fenomena alam, Islam mengajarkan kita bahwa alam adalah ayat-ayat Allah yang perlu dipahami dan direnungkan. Dalam banyak ayat, Al-Quran menekankan pentingnya observasi dan penelitian terhadap berbagai ciptaannya. Ini mendasari keyakinan bahwa ilmu pengetahuan dan agama tidak bertentangan, melainkan saling mendukung dalam memahami yang lebih besar. Dalam aspek sosial, nilai-nilai Islam mengajarkan kita untuk menciptakan keadilan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan cara ini, kita bisa menggunakan pendekatan ilmiah untuk menganalisis masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, kemudian kesenjangan, dan hak-hak manusia. Pendekatan integratif memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat berperan dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Misalnya, banyak prinsip-prinsip dalam Islam seperti zakat, kemudian sedekah, itu bisa menjadi respon terhadap masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial di masyarakat. Budaya sebagai ekspresi kearifan lokal juga perlu dianalisis dalam kerangka Islami. Dalam banyak budaya terdapat nilai-nilai positif yang sejalan dengan ajaran Islam, tapi juga ada praktik yang bertentangan. Nah, dengan penerapan pendekatan integratif, kita bisa mempertahankan nilai-nilai baik dari budaya sambil membuang elemen-elemen yang tidak mempertahankan nilai-nilai baik, tentunya yang bertentangan dengan syariat. Nah, ini menunjukkan bahwa budaya tidak harus berbenturan dengan agama, melainkan bisa saling melengkapi, asalkan keduanya dibingkai dalam kerangka nilai Islam. Kemudian, kemampuan berpikir kritis sangat penting dalam menganalisis dan memahami hubungan antara sains, kemudian sosial, kemudian budaya, juga agama, di mana berpikir kritis dalam konteks Islam berarti mempertimbangkan semua aspek dari satu isu sebelum mengambil keputusan atau sikap Islam yang mendorong kita untuk selalu bertanya dan mencari kebenaran. Tentu juga berpikir kritis
menjadi alat untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam dunia yang kompleks saat ini, di mana informasi bertubi-tubi dan seringkali bertentangan, kemampuan berpikir kritis menjadi kunci untuk memilah mana yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Teman-teman yang berbahagia, sains sebagai alat untuk berpikir kritis juga sangat penting dalam analisa sosial dan budaya, di mana sains memberikan bukti empiris dan argumen logis yang diperlukan untuk mendukung atau menentang suatu pendapat. Dalam konteks ini, ajaran Islam menyarankan agar kita tidak menerima sesuatu begitu saja tanpa melakukan penelitian dan validasi terlebih dahulu. Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak penemuan ilmiah justru memperkuat keimanan seseorang karena mereka menyadari betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan berpikir kritis, kita juga dapat mengevaluasi tradisi dan praktik budaya yang ada. Dalam konteks sosial, kita diajarkan untuk memeriksa nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan mempertimbangkan apakah nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, ini bukan hanya tentang menjaga identitas sebagai umat muslim, tapi juga untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat luas. Nah, dengan pandangan kritis, kita dapat mengusulkan perubahan yang diperlukan untuk memperbaiki segala sesuatu yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebaikan yang seharusnya dipegang oleh umat manusia. Teman-teman, sahabat-sahabat mahasiswa semuanya, penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks ilmu pengetahuan modern adalah langkah penting lainnya. Nah, penerapan ini bukan hanya untuk kepentingan individu, melainkan juga untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya dalam penelitian ilmiah, kemudian pelaksana etika penelitian pun sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan dan eksploitasi. Nah, dalam agama, kejujuran dan tanggung jawab merupakan dua nilai inti yang mesti dijunjung tinggi dalam segala aspek kehidupan, termasuk penelitian. Teman-teman, bahwasanya ilmu pengetahuan modern memberikan peluang untuk menemukan solusi yang inovatif bagi berbagai masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Juga harus mengedepankan etika dan moralitas yang diajarkan Islam. Nah, peneliti dan ilmuwan muslim seharusnya bertindak lebih tanggung jawab dalam penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan, tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Tentu hal ini bisa dicontohkan dengan pengembangan teknologi berkelanjutan yang tidak merugikan lingkungan, karena sejalan dengan prinsip-prinsip khilafah dalam Islam yang menuntut kita untuk menjaga dan merawat bumi. Nah, dalam menghadapi etika global, penting bagi umat Islam untuk memiliki pandangan yang terbuka terhadap sains dan teknologi yang membawa dampak positif. Karena dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kemajuan sains, kita bisa menciptakan solusi yang tidak hanya menciptakan secara praktis, tapi juga sesuai dengan ajaran agama. Nah, ini menggarisbawahi pentingnya integrasi antara dunia akademis dan spiritualitas dalam membangun peradaban yang lebih baik dan berkeadaban, di mana keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin menjadi kunci dalam konteks ini, karena Islam mendorong umat untuk belajar dari semua sumber, termasuk ilmu pengetahuan yang dianggap baru atau non-religius. Nah, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, pendekatan ini mengarahkan kita untuk tidak terjebak dalam dogmatisme yang seringkali menyempitkan cara berpikir dan menghambat kemajuan. Akhirnya, melalui penerapan semua nilai dan prinsip di atas, kita dapat membangun masyarakat yang beradab, bertanggung jawab, dan peka terhadap isu yang ada. Karena integritas yang dilakukan dengan cara ini akan membantu menciptakan tatanan sosial yang lebih baik,
di mana setiap individu memiliki peran penting dalam mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Dengan menghubungkan ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai Islam secara harmonis, kita harapkan generasi mendatang akan memiliki pondasi yang kuat untuk memajukan kehidupan umat manusia dan merawat bumi yang telah Allah titipkan kepada kita semua. Sahabat-sahabat mahasiswa semuanya, integrasi materi tentang IAD, ISD, dan IBD dalam konteks Islam merupakan upaya untuk menyelaraskan antara nilai-nilai agama, sains, dan budaya dalam pemahaman dan praktek kehidupan sehari-hari. Nah, pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk memperkaya wawasan, tapi juga untuk membentuk masyarakat yang lebih beretika, adil, dan berkelanjutan. Secara umum, IAD menekankan pentingnya menggabungkan prinsip-prinsip agama dalam berbagai diskusi ilmiah dan sosial. Dalam hadis dan ajaran Al-Quran, kita diajarkan untuk berilmu dan bermanfaat bagi orang lain. Hal ini mencerminkan bahwa diskursus yang baik tidak hanya berorientasi pada pengetahuan akademis, tapi juga pada pembentukan karakter yang berlandaskan pada ajaran Islam. Nah, dengan melibatkan nilai-nilai agama dalam dialog, kita dapat menciptakan kesadaran moral dan etika yang lebih tinggi dalam masyarakat. Sementara itu, ISD berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan sains dengan nilai-nilai Islam. Nah, sains dalam agama bukan hanya sekedar eksplorasi material, tapi juga sebuah usaha untuk memahami ciptaan Allah dan Allah itu sendiri. Nah, konsepsi untuk menunjukkan bahwa pengetahuan ilmiah seharusnya digunakan untuk menciptakan kehidupan manusia dan bukan untuk merusak atau menyalahgunakan ciptaan. Oleh karena itu, etika ilmiah harus selalu dipertimbangkan dalam setiap penelitian dan pengembangan teknologi, menekankan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Sementara IBD berfokus pada bagaimana budaya lokal dan tradisi dapat dianalisis dan diinterpretasikan melalui lensa Islam. Budaya bertindak sebagai refleksi masyarakat dan nilai-nilai yang dipegang, sehingga penting untuk memastikan bahwa elemen-elemen budaya yang ada tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam banyak kasus, budaya yang baik dapat berfungsi sebagai medium untuk mengekspresikan kedalaman spiritualitas Islam. Maka, integrasi budaya dengan agama membawa manfaat dalam memperkuat identitas seorang muslim tanpa menghilangkan akar budaya lokal mereka. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, problem based learning atau PBL dan studi kasus merupakan metode pembelajaran yang sangat tepat dan efektif dalam mengintegrasikan konsep dasar IAD, ISD, dan IBD. Nah, dalam perspektif Islam, dengan pendekatan ini, siswa dapat secara aktif terlibat dalam proses belajar, menganalisis fenomena alam, sosial, dan budaya, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, PBL dan studi kasus memungkinkan siswa untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam konteks ilmu pengetahuan modern. Sahabat-sahabat mahasiswa semuanya, IAD, ISD, dan IBD menawarkan kerangka pemikiran yang holistik dalam memahami relasi antara agama, sains, dan budaya. Dalam IAD, integrasi nilai-nilai agama dalam diskursus ilmiah sangat penting untuk membentuk perspektif yang seimbang berdasarkan ajaran Islam. Nah, setiap pengetahuan yang diperoleh harus diarahkan untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan sesama manusia. Contoh nyata dari IAD adalah bagaimana prinsip keadilan dalam Islam dapat diaplikasikan dalam penelitian sosial yang berkaitan dengan isu kemiskinan dan kesenjangan sosial. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, penggunaan problem based learning dan studi kasus dalam memahami IAD, ISD, dan IBD dalam perspektif Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif untuk pendidikan. Siswa bukan hanya diharapkan untuk mengingat informasi, tapi juga terlibat aktif dalam mencari solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.
Nah, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran, siswa dapat berkembang menjadi individu yang lebih kritis, etis, dan bertanggung jawab melalui kerja sama dan penelitian yang mendalam. Mereka dapat menemukan cara-cara inovatif untuk menjawab tantangan-tantangan yang kompleks dan berkontribusi positif terhadap kemanusiaan. Teman-teman, mahasiswa semuanya, berikutnya adalah tentang persiapan ujian tengah semester, yang merupakan langkah penting yang perlu dilakukan oleh mahasiswa, oleh teman-teman semuanya untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi ujian dan meraih hasil yang baik. Untuk mulai, penting untuk merencanakan waktu belajar dengan baik. Buatlah jadwal studi yang mencakup alokasi waktu tertentu setiap hari untuk belajar, sambil memastikan semua mata pelajaran atau mata kuliah yang akan diuji telah tercover. Nah, dalam penyusunan jadwal, prioritaskan materi yang sulit atau belum sepenuhnya dikuasai agar bisa dipelajari terlebih dahulu. Selanjutnya, kumpulkan semua bahan belajar yang relevan, termasuk catatan kuliah, buku teks, video-video yang kalian simpan, kemudian sumber daya tambahan yang mendukung pemahaman. Juga akses juga sumber daya online seperti tutorial atau forum yang bisa membantu memperjelas konsep-konsep yang sulit. Setelah itu, buatlah ringkasan dari setiap bab atau topik yang akan diujikan, karena fokus pada poin-poin penting seperti definisi, kemudian konsep kunci atau teknik visual seperti peta pikiran untuk membantu memperkuat daya ingat. Tak lupa pula latihanlah tentang soal ya, yang menjadi salah satu elemen krusial dalam persiapan UTS. Carilah contoh soal dari ujian sebelumnya atau latihan yang sesuai, karena ini akan membiasakan diri dengan format pertanyaan yang akan muncul. Nah, di mana mengerjakan soal bersama teman juga bisa sangat membantu, karena diskusi tentang jawaban dapat memperdalam pemahaman. Nah, hal ini juga sangat penting dalam proses ini, karena konsistensi yang digunakan untuk teknik manajemen waktu seperti ini akan dapat menjadi sesi fokus dalam istirahat singkat di antara sesi tersebut. Teman-teman mahasiswa semuanya, tak lupa pula menjaga kesehatan fisik dan mental juga tak kalah penting ya. Pastikan untuk cukup tidur, makan makanan bergizi dan teratur, dan juga aktif secara fisik, karena kesehatan yang baik akan mendukung kinerja otak dan konsentrasi saat belajar. Selain itu, luangkan waktu untuk bersantai dan menghilangkan stres, bisa menjadi suatu pilihan yang baik untuk menjaga keseimbangan mental. Nah, pada hari sebelum ujian, lakukan review final dengan membaca ringkasan dan poin-poin kunci dari materi yang telah dipelajari. Hindari belajar materi baru yang dapat membingungkan. Nah, dalam persiapan praktis, pastikan semua perlengkapan ujian seperti alat tulis, kartu identitas, atau materi penting yang sudah siap dan tersedia. Nah, saat ujian nanti datang, luangkan waktu untuk membaca instruksi dengan teliti sebelum mulai menjawab soal. Karena manajemen waktu dengan baik bisa membagi waktu secara adil antara semua pertanyaan yang ada. Itu tak kalah penting juga tentang menjaga ketenangan dan kepercayaan diri. Ingatlah bahwa kalian telah melakukan persiapan yang cukup dan berusaha sebaik mungkin. Nah, dengan cara ini diharapkan kalian bisa menghadapi ujian dengan lebih percaya diri dan mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Semoga sukses dalam UTS. Baik teman-teman mahasiswa semuanya, semoga setiap waktu yang kita luangkan untuk mempelajari mata kuliah IAD, ISD, dan IBD menjadi investasi yang penuh berkah dalam hidup kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas setiap detik yang kita habiskan dengan ilmu dan rezeki yang melimpah, umur yang panjang dalam keadaan sehat, serta kebahagiaan yang tak terhingga. Dan semoga keluarga kita senantiasa dilimpahi keberkahan, diberikan keharmonisan, sakinah mawaddah warahmah, dan kehidupan yang dipenuhi cinta kasih. Dan semoga segala usaha kita senantiasa mendapatkan keberhasilan, baik di dunia maupun di akhirat.
Marilah kita terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, memberikan manfaat bagi orang lain, dan senantiasa berada dalam lindungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa pesan-pesannya supaya diingat dan dilaksanakan dengan sangat baik. Dan bila ingin mengumpulkan tugas, masih saya tunggu. Tapi bila tidak menginginkan nilai yang terbaik, itu harapan Anda saja yang mengaturnya. Itu semua terserah Anda, karena tugas itu merupakan kewajiban untuk mahasiswa semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.